Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tema uji hipotesis komparatif atau ANOVA. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada Nadia Putri dengan NIM 3519007. Kemudian ada Siti Agnia Farah dengan NIM 3519046. Kemudian ada Eka Nandini dengan NIM 3519065. Dan yang terakhir yaitu ada Azizatul Mukarromah dengan NIM 3519118. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang pengertian uji hipotesis komparatif atau ANOVA. Nah, uji hipotesis komparatif ini merupakan dugaan terhadap perbandingan nilai dua sampel atau lebih. Analysis of variance atau ANOVA digunakan untuk melakukan analisis komparasi multivariabel. Teknik analisis komparatif dengan menggunakan tes T, yakni dengan mencari perbedaan yang signifikan dari dua buah min, hanya efektif bila jumlah variabelnya 2. Untuk mengatasi hal tersebut, ada teknik analisis komparatif yang lebih baik, yaitu analysis of variance atau yang biasa disingkat dengan ANOVA. Nah, ANOVA ini digunakan untuk membandingkan rata-rata populasi, bukan ragam populasi. Jenis data yang tepat untuk ANOVA adalah nominal dan ordinal pada variabel bebasnya. Jika data pada variabel bebasnya dalam bentuk interval atau rasio, maka harus diubah dulu dalam bentuk ordinal atau nominal. Sedangkan variabel terikatnya adalah data interval atau rasio. Nah, ANOVA ini lebih akurat jika digunakan untuk sejumlah sampel yang sama pada setiap kelompoknya. Misalkan, masing-masing variabel setiap kelompok jumlah sampel atau respondennya sama-sama 250 orang. Nah, ANOVA ini dapat digolongkan ke dalam beberapa kriteria. Yang pertama, klasifikasi satu arah. Nah, ANOVA klasifikasi satu arah ini merupakan ANOVA yang didasarkan pada pengamatan satu kriteria atau satu faktor yang menimbulkan variasi. Yang kedua yaitu klasifikasi dua arah. ANOVA klasifikasi dua arah ini merupakan ANOVA yang didasarkan pada pengamatan dua kriteria atau dua faktor yang menimbulkan variasi. Kemudian yang ketiga yaitu klasifikasi banyak arah atau MANOVA. Nah, ANOVA ini merupakan ANOVA yang didasarkan pada pengamatan banyak kriteria. Yang pertama yaitu ANOVA satu arah. ANOVA satu arah digunakan apabila yang akan dianalisis terdiri dari satu variabel terikat dan satu variabel bebas. Nah, interaksi suatu kebersamaan antar faktor dalam mempengaruhi variabel bebas dengan sendirinya pengaruh faktor-faktor secara mandiri telah dihilangkan. Jika terdapat interaksi, berarti efek faktor satu terhadap variabel terikat akan mempunyai garis yang tidak sejajar dengan efek faktor lain terhadap variabel terikat sejajar atau saling berpotongan. Maka antara faktor tidak mempunyai interaksi. Nah, dalam ANOVA satu arah ini ada 3 bagian pengukuran variabilitasnya. Yang pertama, variabilitas antar kelompok atau between treatments variability. Nah, variabilitas antar kelompok adalah variansi min kelompok sampel terhadap rata-rata total, sehingga variansi lebih terpengaruh oleh adanya perbedaan perlakuan antar kelompok atau jumlah kuadrat antar kelompok atau yang biasa disingkat dengan JKA. Variabilitas antar kelompok ini mempunyai rumus, yaitu JKA sama dengan N nilai mutlak sigma X bar kuadrat dikurangi sigma X bar kuadrat per K, atau bisa dicari dengan rumus JKA sama dengan sigma T kuadrat per N kecil dikurangi G kuadrat per N besar. Nah, dengan keterangan K itu adalah banyaknya kelompok, sedangkan T merupakan total X masing-masing kelompok. Kemudian G itu total X keseluruhan, sedangkan N kecil itu merupakan jumlah sampel masing-masing kelompok.
Dan yang terakhir yaitu N besar itu jumlah sampel keseluruhan. Yang kedua, variabilitas dalam kelompok atau within treatment variability. Variabilitas dalam kelompok adalah variansi yang ada dalam masing-masing kelompok. Banyaknya variansi akan tergantung pada banyaknya kelompok. Variansi tidak terpengaruh oleh perbedaan perlakuan antar kelompok atau jumlah kuadrat. Dengan rumus JKD sama dengan JK/SMK. Dengan keterangan JK/SMK merupakan jarak kuadrat simpangan masing-masing kelompok. Yang ketiga, jumlah kuadrat penyimpangan total atau total sum of square. Jumlah kuadrat penyimpangan total adalah jumlah kuadrat selisih antara skor individual dengan mean totalnya atau JKT dengan rumus sebagai berikut. JKT sama dengan sigma X kuadrat dikurangi G kuadrat per N atau dengan rumus JKT sama dengan JKA ditambah JKD. ANOVA dua arah atau two-way ANOVA. ANOVA dua arah ini digunakan bila sumber keragaman yang terjadi tidak hanya karena satu faktor atau perlakuan, faktor lain yang mungkin menjadi sumber keragaman respon juga harus diperhatikan. Faktor lain ini bisa perlakuan lain atau faktor yang sudah terkondisi. Pertimbangan memasukkan faktor kedua sebagai sumber keragaman ini perlu bila faktor itu dikelompokkan atau blok, sehingga keragaman antar kelompok sangat besar tetapi kecil dalam kelompok sendiri. Tujuan dan pengujian ANOVA dua arah ini adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh dari berbagai kriteria yang diuji terhadap hasil yang diinginkan. Misalnya, seorang manajer teknik menggunakan apakah ada pengaruh antara jenis pelumas yang dipergunakan pada roda pendorong dengan kecepatan roda pendorong terhadap hasil penganyaman sebuah karung plastik pada mesin sirkular. Dalam pengujian ANOVA ini dipergunakan rumus hitung sebagai berikut. Sumber keragaman, nilai tengah baris, jumlah kuadrat JKB, derajat bebas R dikurangi 1, kuadrat tengah S1 kuadrat sama dengan JKB per R dikurangi 1, F hitung F1 sama dengan S1 kuadrat per S3 kuadrat. Yang kedua, nilai tengah kolom dengan jumlah kuadrat JKK, derajat bebas K dikurangi 1, kuadrat tengah S2 kuadrat sama dengan JKK per C dikurangi 1, F hitung F1 sama dengan S1 kuadrat per S3 kuadrat. Yang ketiga, sumber keragaman galat dengan jumlah kuadrat JKG, derajat bebas dalam kurung R dikurangi 1, C dikurangi 1, kuadrat tengah S3 kuadrat sama dengan JKD per R dikurangi 1, C dikurangi 1, dengan F hitung F2 sama dengan S1 kuadrat per S3 kuadrat, dengan total JKT derajat bebas RC dikurangi 1. Di sini ada keterangannya. JKT jumlah kuadrat total, JKB jumlah kuadrat baris, JKK jumlah kuadrat kolom, JKG jumlah kuadrat galat. Statistik parametrik analisis varian digunakan untuk menguji hipotesis komparatif rata-rata K-sampel bila datanya berbentuk interval atau rasio. Terdapat dua jenis ANOVA, yaitu yang pertama ANOVA klasifikasi tunggal dan ANOVA klasifikasi ganda. Contoh soal, dilakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh alat kerja baru terhadap tingkat produktivitas kerja di perusahaan sepatu. Penelitian menggunakan sampel yang terdiri atas 15 orang yang diambil secara random. Penelitian dilakukan dengan cara mengukur produktivitas karyawan sebelum menggunakan alat kerja baru dan sesudah menggunakan 3 bulan dan 6 bulan.
Jadi, karyawan yang digunakan sebagai sampel adalah tetap dan diulang selama 3 kali. Produktivitas kerja diukur dari jumlah pasang sepatu yang dihasilkan setiap hari. Produktivitas selama 3 periode itu selanjutnya disusun ke dalam tabel berikut. Tabel produktivitas kerja karyawan X1, X2, dan X3 selama 3 periode pengukuran sebelum dan sesudah pakai alat kerja baru. Berikut hipotesis penelitian. HO adalah alat kerja baru tidak berpengaruh terhadap produktivitas, dan HA alat kerja baru dapat meningkatkan produktivitas kerja. Untuk taraf kesalahan 5% sama dengan 2,48 karena F hitung kurang dari F tabel. Varian data homogen selanjutnya, karena setelah terbukti varian data homogen, maka perhitungan ANOVA dapat dilanjutkan tabel penolong perhitungan ANOVA. Berikutnya langkah-langkah perhitungan ANOVA. Jumlah kuadrat total sama dengan sigma X kuadrat total min sigma X total kuadrat dibagi N sama dengan 10.832 min 686 kuadrat dibagi 45 sama dengan 374,3. Jumlah kuadrat antar kelompok sama dengan sigma X1 kuadrat dibagi N1 ditambah sigma X2 kuadrat dibagi N2 dan seterusnya sama dengan 187 kuadrat dibagi 5 ditambah 236 kuadrat dibagi 15 ditambah 263 kuadrat dibagi 15 dan dikurangi 686 kuadrat dibagi 45 sama dengan 2331,27 ditambah 3713,07 ditambah 4611,27 min 10.457,68 sama dengan 197,92. Jumlah kuadrat dalam kelompok sama dengan jumlah kuadrat total dikurangi jumlah kuadrat antar kelompok sama dengan 374,3 dikurangi 197,92 sama dengan 176,38. 1. MKANT sama dengan jika ANT garis miring M kurangi 1 sama dengan 197,92 garis miring 3 min 1 sama dengan 98,96. MK del sama dengan jika del garis miring N kurangi M sama dengan 176,38 garis miring 45 kurangi 3 sama dengan 4,2. F hit sama dengan MKANT garis miring MK del sama dengan 98,96 garis miring 4,2 sama dengan 23,56. F hitung sama dengan 23,56. F tabel dalam kurung DK membilang sama dengan M kurangi 1 sama dengan 3 kurangi 1 sama dengan 2. Menyebut N kurangi M sama dengan 45,3 sama dengan 42. Taraf kesalahan dibagi 5% adalah 3,22 karena F itu dalam kurung 23,56 lebih besar F tabel sama dengan dalam kurung 3,22, maka HO ditolak dan HA diterima. Kesimpulan, alat kerja baru dapat meningkatkan produktivitas kerja.